Halo, jumpa lagi dengan saya Henry di channel kita Asbotik, analisa sepak bola dengan menggunakan statistik. Hari ini kita akan mencoba memulai suatu series yang saya beri nama The Lord Series. Nah, ini gini, netizen ini kan paling paling kreatif untuk memberikan julukan-julukan, untuk memberikan pokoknya kalimat-kalimat yang lucu untuk menggambarkan seseorang. Ada satu title yang memang akhir-akhir ini sering dipakai untuk menunjukkan seorang pemain yang skillnya sebenarnya nggak bagus, tapi bisa terus-terusan bermain di tim inti. Biasanya selalu dijuluki Lord. Nah, yang paling terkenal memang waktu itu ada Lord Bednar, Niklas Bednar dari sempat bermain di Arsenal, ya, kemudian di timnas Denmark. Dia seringkali membuang-buang peluang tapi masih terus dipercaya untuk menjadi starting eleven. Nah, sehingga oleh netizen dijuluki Lord. Nah, salah satu yang kita mau bahas hari ini adalah Lord dari Manchester United yang akhir-akhir ini semakin viral. Ya, kalau Manchester United gagal menang, apalagi kalah, biasanya orang ini yang jadi kambing hitamnya. Fred, ya, seorang defensive midfielder dari Manchester United yang terus-menerus mendapatkan kritik dari para fansnya, tapi Ole sebagai pelatihnya MU selalu percaya dengan Fred. Nah, akhirnya tinggal 3 opsi nih mengenai untuk menjelaskan kenapa sih si Fred kok dimainkan terus. Yang pertama sebenarnya uh, Ole melihat sesuatu yang ada di positif, ada di Fred, tapi orang lain tidak bisa lihat. Kedua, sebenarnya Fred ini memang tidak bagus, tapi Ole tidak memiliki opsi yang lain. Ya kepepet, adanya cuma dia. Yang ketiga, nah ini emang agak bercanda sih ya, tapi Ole menganak emaskan Fred. Ya ada yang bilang, oh iya itu pacarnya si Ole itu memang si Fred, ada yang bilang seperti itu. Ya, ya 3 opsi inilah memang menganak emaskan, ataukah memang tidak ada pilihan, atau sebenarnya ada sesuatu yang positif di Fred yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, tapi dihargai sekali oleh Ole. Dari ketiga opsi tadi yang mana yang di backup oleh data statistik, yuk kita langsung saja. Ya sebenarnya saya bingung juga memulai video hari ini tuh mulai dari mana titiknya. Sehingga saya oke lah, gini aja deh, kita coba memulai Fred ini dengan membandingkannya dengan salah satu defensive midfielder yang terus-menerus digadang-gadang oleh fans Manchester United untuk diboyong nih ke MU. Kalau ada pemain ini, harusnya permasalahan MU di defensive midfielder teratasi. Orang tersebut adalah Declan Rice. Nah, kita langsung coba bandingkan saja statistiknya Declan Rice dengan Fred. Ya, ini saya sudah siapkan heat map dan radar skillnya. Ya. Nah, kalau dilihat dari heat mapnya, memang Declan Rice jauh lebih mobile, covering areanya juga luas sekali, kiri, kanan, tengah, sedikit agak ke atas, sedikit agak ke bawah, semua di cover. Tapi dia lebih banyak beraksi di sebelah kiri ya, agak sebelah kiri lapangan. Sedangkan dibanding Fred, dia memang agak semrawut depan belakang, tapi presence-nya tidak terlalu kuat. Nah, kalau dari heat map-nya memang Declan Rice terlihat sebagai defensive midfielder yang lebih mobile ya lebih daripada Fred gitu. Nah, eh, kemudian kita coba lihat dari radar skill-nya. Secara sekilas saja, sebenarnya dari radar skill ini terlihat ada 2 set pemain yang berbeda sebetulnya. Di sisi yang kiri adalah Declan Rice. Itu memang terlihat tipikal seorang gelandang bertahan lah. Ya,
tipikal seorang gelandang bertahan itu jadi seperti ini. Angka yang di jam 8, jam 9 atau jam 8 itu ya. OHR per 90. Nah, itu adalah opposition half recovery. Jadi maksudnya mendapatkan bola di daerah pertahanan lawan, recovery-nya. Itu lumayan, Declan Rice. Kemudian recovery per 90-nya juga lumayan. Foul-nya agak banyak, ya. Kemudian defensive duel yang DD persen itu adalah defensive duel bertahan, dia juga cukup tinggi, ya. Kemudian itu tadi persentasenya, persentase keberhasilannya. Kalau terus bergerak ke berlawanan jarum jam, ada DD per 90 itu adalah jumlahnya, ya. Kemudian passing juga tidak terlalu banyak sih jumlah passingnya, tapi persentase keberhasilannya, P persennya itu cukup tinggi, 91%. Ya, intercept juga lumayan, PAI itu intercept arah jam 1 itu 5,86, ya. Kemudian PAT itu adalah tacklingnya. Kalau Declan Rice ya oke lah, dia bukan tipe orang yang sering mengandalkan tackling memang sih Declan Rice ya, 0,6 per pertandingan gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi kanan, kita bandingkan dari Fred. Fred ini agak unik, radar skillnya dia memang ya bukan tipikal seorang DM sih ya. Nah, tapi ada satu yang beberapa variabelnya dia itu bisa sampai maksimum sekali, sampai tinggi sekali. Salah satunya adalah LD per 90, itu yang arah jam 10. LD per 90 itu adalah loose ball duels. Jadi maksudnya kalau ada bola yang 50-50, yang bukan milik musuh juga bukan milik mereka, milik tim Manchester United, Fred ini sering langsung terlibat di dalam duel perebutan bolanya, 4,98 gitu. Kemudian yang juga tinggi sekali adalah PAI-nya 12 intercept. Waduh, ini angka ini tinggi loh, PAI 12 ya. Tapi yang lucu justru tipikal gelandang bertahan yang harusnya juga tacklingnya kuat, yaitu PAT-nya malah 0. Jadi dia nggak pernah melakukan tackling. And by the way, ini adalah data dari season lalu ditambah season ini. Ya, karena kalau lihat season ini aja terlalu sedikit untuk dianalisa. Kita lihat dari season lalu sampai season ini. Jadi tackling, si Fred ini tidak pernah melakukan tackling. Ya, kemudian juga yang salah satu yang rendah lagi ini adalah DD persennya. Jadi keberhasilan duelnya dia rendah, hanya 33%. Ya, untuk seorang gelandang bertahan, 33% berhasil menang dari duel pertahanan, ya memang minim. Ya. Cuman ada beberapa poin-poin yang dia bisa sampai angkanya tinggi sekali. Ya, jadi kalau dibandingkan Declan Rice, memang uh, tidak sama tipenya Fred ini. Jadi Fred ini lebih jago di intercept, lebih jago di recovery juga dia lebih tinggi ya. OHR per 90 dan recovery-nya dia lebih tinggi daripada Declan Rice. Tapi dalam pertahanan, dalam duel-duel pertahanan dia kalah. Dibanding Declan Rice dia kalah. Jadi Fred ini pintar baca bola, pintar mengambil recovery bola ya. Jadi mungkin loose ball-nya tadi dia cepat sekali bereaksi, merecover position ball possession-nya yang hilang. Fred ini bagus, bahkan lebih bagus daripada Declan Rice loh. Nah, tapi kita lihat nanti, kita bandingkan dengan beberapa pemain-pemain lagi yang berikutnya. Oke, selain dengan Declan Rice, kita juga bisa bandingkan Fred ini dengan internalnya. Jadi kan kalau tadi kita lihat jangan-jangan Fred ini memang tidak mumpuni. Sebenarnya dia oke, tapi memang bukan tipikal seorang klasik defensive midfield. Nah, kalau kita bandingkan yang klasik defensive midfield itu seperti Nemanja Matic kalau di Manchester United. Nah, kalau kelihatan dari heatmap-nya aja, Nemanja Matic bermainnya lebih banyak ke kiri ya. Kiri, depan, belakang, kuat sekali presence-nya. Ya, jadi ini kalau Nemanja Matic memang mirip skill-nya seperti Declan Rice tadi. Intercept tinggi juga, defensive duel persennya, DD-nya 61% berhasil, recovery-nya juga lumayan, 8,24. Kemudian apalagi tackling juga sedikit sih ini kalau yang Nemanja Matic 0,06 ya. Tapi inilah tipikalnya Matic. Jadi dia juga passingnya cukup banyak,
0,84 setiap pertandingan. Jadi dia sering mendapatkan bola dan kemudian melakukan pass dengan persentase keberhasilan 90%. Sedangkan dibandingkan Fred, ke passingnya dia hanya 52, persentase passing berhasilnya pun hanya 86%. Jadi masih di bawahnya Matic ya. Tapi ya itu sekali lagi interceptnya masih jauh di atasnya Matic loh si Fred ini. Ya, tackling memang parah, Fred nggak bisa, nol. Ya, juga satu yang penting lagi di era modern ini adalah OHL per 90. Itu adalah opposition half recovery. Jadi maksudnya merebut bola, merecover positioning bola ketika di daerah lawan. Fred juga cukup lumayan, 4,32 dibandingkan Nemanja Matic yang 3,12. Ya mungkin karena Matic sendiri tidak terlalu banyak bermain di area musuh ya. Sebenarnya dia bermain juga banyak di kiri sih lebih tepatnya ya. Sedangkan kalau Fred lebih ke kemana-mana gitu loh. Jadi sekali lagi sebetulnya Fred masih memiliki suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh gelandang pertahanan lainnya, yaitu intercept tadi dia masih tetap lebih unggul dibandingkan Matic sekalipun. Ya, recovery juga lebih unggul dibandingkan Matic. Memang semakin lama tapi semakin terlihat ini kelemahannya Fred itu adalah salah satunya duel. Duel-duel pertahanan dia tuh dibandingkan sama gelandang-gelandang pertahanan yang lain selalu lebih rendah terus. Duel-duel pertahanan, kemudian apalagi yang dia agak lemah passing. Ya kemampuan passing dia ya sebenarnya oke lah, tapi selalu dibandingkan dengan gelandang pertahanan lain dia lebih rendah. Mungkin bisa jadi karena passing dia lebih ke arah yang berbahaya juga masih belum terlihat sih di data statistik ini. Nah kita bandingkan lagi dengan yang lain itu Paul Pogba. Ini malah lebih aneh lagi, Paul Pogba ini gelandang bertahan atau bukan masih kurang jelas sih sebetulnya. Jadi kalau dilihat dari heat map-nya, he's all over the place. Di mana-mana ada Paul Pogba. Bahkan sampai di area penalti pun, dekat gawang lawan pun juga ada presence-nya. Jadi ini free roll banget sih kalau Pogba. Kalau dibandingkan Pogba malah lebih tidak tipikal gelandang pertahanan lagi. Ya toh. Interceptnya hanya 5, tackling tapi masih lebih bagus 0,79 dibandingkan Fred ya. Duel bertahannya 52% masihan, defensive duelnya 5,83. Pogba masih lebih Fred masih lebih sering melakukan duel-duel pertahanan dibanding Pogba. Pogba hanya 5 malahan ya. Nah, passingnya Pogba juga ya karena itu sekali lagi bisa jadi passingnya Pogba ke passing-passing yang lebih berbahaya sehingga persentasenya memang pasti lebih turun ya. Tapi recovery Pogba ini juga sedikit sekali. Benar-benar bukan tipikal seorang gelandang bertahan. Jadi kebayang ya waktu Fred kemarin yang di pertandingan terakhir itu Fred ini diduetkan dengan Paul Pogba sebagai gelandang bertahan. Jadi bisa kebayang tugas pertahanannya Fred ini benar-benar diserahkan dia sendiri karena Pogba sendiri bukan seorang classical defensive midfield yang uh, men-challenge lawan gitu loh. Jadi bisa kebayang keteterannya Fred gitu ya. Kita bandingkan lagi salah satu yang sering dibandingkan itu adalah Scott McTominay ya. McTom ini juga agak unik sih sebetulnya dia punya radar skill ini ya. Jadi recovery juga tidak terlalu tinggi. 8 sih, cuma recovery yang di daerah pertahanan lawan hanya 2, ya. Kemudian defensive duel 54%. Ya masih oke lah. Ya, tapi kurang lebih untuk duel-duel pertahanan dia juga hanya 6,67. Jadi masih sering nggak terlibat dalam duel-duel pertahanan sih. Ini kalau dilihat dari angkanya. Jumlah passingnya juga nggak terlalu banyak, hanya 44, bahkan Fred masih lebih banyak passingnya. Interceptnya juga 6, ya respectable, tapi sekali lagi masih kalah oleh Fred untuk jumlah interceptnya ya.
loose ball dulls-nya LD per 90, McTom hanya 3,34, sedangkan Fred bisa sampai 4,98. So, sementara ini memang kalau dilihat, sebenarnya Fred ini memberikan suatu dimensi yang agak berbeda sih sebenarnya di sektor gelandang bertahannya Manchester United. Sehingga ya saya kurang lebih untuk sampai slide ini ya paling tidak ya. Saya rasa memang di Manchester United untuk punya defensive midfield eh, alternatifnya nggak banyak. Selain tadi Matic yang sebagai seorang yang klasik, defensive midfield yang klasik, ya Fred ini memberikan suatu dimensi yang lain, dimensi yang pintar untuk recover bola, pintar untuk intercept, ya walaupun jangan diberi tugas untuk dia membendung duel-duel untuk disuruh duel dengan lawan ya, untuk merebut bola dari lawan, itu memang yang dia lemah. Tapi dibanding dengan yang lain, walaupun mereka duelnya sedikit lebih baik daripada Fred, tapi untuk sisi intercept, untuk sisi recovery, masih jauh di bawahnya Fred loh sebetulnya. So far saya mulai sedikit-sedikit mulai mengerti lah kenapa Ole suka memainkan Fred. Gitu lah. Ya mungkin berarti memang taktiknya Ole aja. Nah, ini juga salah satu yang saya coba cek variabel ini adalah progressive pass allowed. Jadi seorang gelandang bertahan tidak boleh mengizinkan terlalu banyak passing yang bisa melewati dia. Nah, progressive pass allowed ini bahaya sekali kalau dimiliki oleh seorang yang bertahan. Kalau seorang penyerang wajar, biasanya memang tidak diberi tugas oleh pelatih untuk menekan atau mencoba memotong passing lawan dengan cepat. Karena kalau penyerang pun diberi tugas seperti ini dan harus intens, dia akan gampang kecapean, stamina-nya pasti akan cepat habis. Tapi seorang gelandang bertahan itu mutlak penting untuk variabel yang satu ini, progressive pass allowed. Nah, ini kalau saya lihat dari 10 pemain yang paling banyak mengizinkan passing melewati dia, yang nomor 2 malah Dan James, Daniel, yang barusan dijual ke Leeds United. Jadi Dan James ini sering gagal untuk mencegah passing lawan melewati dia. Ya. Kemudian memang didominasi oleh penyerang sayap, terutama atau back sayap. Ya. Ini tipikalnya begitu sekarang di sepak bola modern. Kemudian kalau di halaman kedua ini, nama Fred juga lagi-lagi masih belum ada. Jadon Sancho ada di punyanya Manchester United. Wajar sebagai seorang yang difokuskan untuk menyerang, dia memang tidak harus melakukan tekanan untuk memotong passing lawan. Ya. Yang agak unik juga ada Tanganga milik Tottenham Hotspur. Dia kan seorang defender ya. Kalau udah dilewati oleh passing ya repot juga sih sebetulnya. Ya. Tapi sekali lagi ini tidak ada Fred loh ini. Ini adalah 30 besar ya, 30 besar untuk progressive pass allowed. Nah, ini loh, Paul Pogba. Di nomor 21 sebagai seorang gelandang bertahan yang paling sering dilewati oleh passing-passing lawan. Ya, jadi apanya nggak semakin keteteran memang lini tengahnya MU ketika memainkan Pogba di lini tengah bertahan loh ya, Pogba dan Fred, di mana Frednya sendiri tidak terlalu rajin, tidak terlalu kuat lah dalam melakukan duel. Pogbanya sendiri tekanannya juga tidak terlalu kuat. Sehingga sampai ada 7,97 progressive pass per pertandingan rata-rata itu lewat di areanya Pogba. Nah, ini sebenarnya PR besar juga buat Ole gitu loh. Jadi kalau mau memainkan Pogba, dia harus memainkannya dengan seorang klasik gelandang bertahan seharusnya. Karena Paul Pogba sendiri seperti gelandang bertahan tapi yang tidak melakukan tugas seorang gelandang bertahan. Gitu. Ya, selain tacklingnya lah yang tadi masih agak tinggi ya tacklingnya. Tapi selain itu, selain tackling dan apa passing-passing dia masih kurang. Gitu. Selain tackling dan passing lainnya tidak tipikal seorang gelandang bertahan. Tapi kadang fans sukanya menyalahkannya Fred terus. Nah, kemudian ini ada ini saya hapuskan dulu. Ya. Ini adalah intercept per game. Nah, tadi kan kita lihat
intercept-nya Fred itu paling tinggi bahkan dibandingkan seluruh gelandang bertahannya Manchester United. Ternyata dibandingkan seluruh pemain di Liga Premier untuk season ini ya, Fred ini termasuk yang nomor 7 paling banyak loh intercept-nya. Jadi dia ini bukan tipikal gelandang bertahan yang lebih mengandalkan fisik memang, tapi lebih mengandalkan membaca game, membaca pertandingan. Sehingga dia bagusnya tuh dalam melakukan intercept. Tapi begitu memang sudah berduel fisik, habis. Tapi ini jago loh. Ternyata sampai nomor 7 terbanyak melakukan intercept di Liga Inggris. Cukup lumayan, cukup respectable sebetulnya. Ya. Nah, memang apa ya? Jadi ya memang ada suatu yang dilematis di sini ya sebetulnya saya lihat. Jadi Fred itu mempunyai kelebihan. Jadi bukan seorang pemain yang kalau seperti dibilang oleh fans di teori nomor 3 tadi kan hanya anak emas belaka. Sebenarnya enggak. Dia seorang pemain yang cerdas. Tapi memang harus diimbangi oleh gelandang pertahanan yang memiliki kekuatan fisik untuk berduel. Tadi ada satu variabel yang belum sempat saya tampilkan, yaitu aerial duel udara. Fred juga sangat lemah. Bahkan percobaan duelnya dia tuh hanya 0,0 sekian kalau nggak salah. Dan kemungkinan berhasilnya pun hampir 0%. Jadi dia duel udara lemah, duel di ground lemah. Pokoknya dia yang adu fisik. Kalah terus si Fred. Tapi dia seorang yang bekerja keras, ya kan? Buktinya ada bola-bola yang loose ball tadi dia salah satu yang paling rajin mengejar. Dia orang yang juga cukup bisa membaca pertandingan dengan jumlah intercept yang tinggi. Tapi jangan biarkan Fred diduel dengan pemain lawan. Habis langsung mau dari udara mau dari ground habis. Jadi ya ini sih kembali ke Ole sebetulnya. Dia mau bermainnya seperti apa. Tapi dia harus tahu membaca bahwa ini ada kelebihan, ada kekurangan seorang Fred. Dan saya rasa sih Ole pasti mengerti lah. Yang mungkin memang belum terlalu benar-benar mengerti adalah fans. Ya kadang fans itu gemes melihat, aduh, kalah lagi di duel. Aduh, duel udara kelolosannya dari Fred. Bisa jadi loh. Sekarang lihatnya seperti itu. Tapi ya dia ada kelebihan yang lain, yang dimana pemain MU yang lain tidak serajin dia dalam melakukan pertahanan. Oke, gimana menurut pendapat kalian? Ya, ada enggak variabel lain atau faktor lain yang membuat si Fred ini mendapatkan julukan Lord akhir-akhir ini? Oke, coba tinggalkan komen di bawah. Juga tolong like dan subscribe channel ini untuk terus mendukung. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.